Namaku Aira, 24 tahun, anak desa biasa dari pelosok Jawa Timur. Hidupku sederhana, bahkan bisa dibilang kekurangan. Ayahku sakit-sakitan dan ibuku jualan sayur keliling demi sesuap nasi. Tak ada yang spesial dariku kecuali wajahku yang kata orang, lumayan enak dilihat. Tapi wajah cantik tak bisa menggantikan biaya rumah sakit ayahku yang makin hari makin parah. Aku buntu. Sampai suatu hari, takdir menamparku keras lewat tawaran yang tak masuk akal. Seorang majikan tempat aku bekerja sebagai asisten rumah tangga, pria Afrika bernama Emer Kofi, mendadak mengajakku bicara serius di ruang tamunya yang besar dan mencekam. Aira, aku ingin menikahimu. Aku akan beri mahar $5 juta. Setuju? Dek, tubuhku gemetar. Itu lebih dari 75 miliar rupiah. Angka yang tak pernah kubayangkan seumur hidupku. Kupikir ini hanya candaan atau jebakan. Tapi sorot matanya serius, tangannya menuliskan angka itu dalam cek di hadapanku. Aku bukan perempuan bodoh. Aku tahu pernikahan dengan pria asing bukan tanpa risiko. Apalagi dia 10 tahun lebih tua dariku, berkulit gelap, tinggi besar, dan memiliki aura misterius yang selalu membuat bulu kuduku berdiri setiap dia menatap. Tapi pikiranku hanya satu. Ayahku. Operasi jantungnya butuh ratusan juta. Belum lagi hutang keluarga yang menumpuk. Aku sadar, aku tak punya pilihan lain. Aku pulang ke rumah, menangis di pelukan ibu, lalu pelan-pelan mengutarakan semuanya. Nak, ibu gak tega, tapi kalau itu jalanmu, ibu hanya bisa doa. Asal kamu kuat, katanya sambil terisak. Seminggu kemudian, pernikahan berlangsung diam-diam di sebuah hotel mewah. Hanya ada sedikit tamu, semuanya dari pihak Kofi. Tak ada adat, tak ada pelaminan, tak ada senyum. Hanya ijab kabul dalam bahasa Inggris yang bahkan tak seluruhnya kupahami. Tapi saat cincin melingkar di jariku, cek $5 juta itu pun diberikan padaku. Tanganku gemetar memegangnya. Sekarang kamu istriku, bisiknya dalam bahasa Indonesia yang kaku. Hari itu aku resmi menjadi istri pria Afrika yang dulu hanya kupanggil majikan. Tapi malamnya, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Saat semua orang sudah tidur dan aku duduk di ranjang kamar kami yang seperti istana, Kofi masuk sambil membawa sebuah koper hitam. Aira, malam ini aku ingin kamu melakukan satu hal gila. Dan ini akan menentukan masa depan kita, katanya dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Aku terpaku. Jantungku berdetak tak karuan. Kupikir permintaan itu tentang hubungan suami istri. Tapi apa yang keluar dari mulutnya sungguh di luar nalar. Aku ingin kamu menandatangani kontrak rahasia ini. Jika kamu menolak, semua uang itu akan ditarik kembali. Tapi jika kamu setuju, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Dek, ada apa ini sebenarnya? Siapa dia? Dan apa yang harus kutandatangani? Malam pertama yang seharusnya biasa, malah jadi malam terpanjang dalam hidupku. Mataku menatap koper yang kini terbuka. Di dalamnya ada foto, dokumen, dan pistol. Tanganku gemetar saat mataku menatap lembar kontrak yang disodorkan Kofi. Bahasa Inggrisnya penuh istilah hukum yang rumit. Tapi yang kutangkap jelas, aku harus bersumpah untuk tidak membuka satu kata pun tentang isi kontrak ini pada siapapun, bahkan keluargaku sendiri. Jika aku melanggar, bukan hanya mahar yang ditarik, tapi nyawaku pun bisa jadi taruhannya. Apa ini semacam perjanjian rahasia perusahaan? Tanyaku berusaha tenang meski lututku nyaris tak kuat menopang tubuh. Lebih dari itu, jawabnya lirih sambil menyalakan rokok, asapnya membumbung di antara cahaya lampu kuning remang. Ini tentang identitasku yang tak bisa diketahui siapapun, termasuk keluargaku di Afrika. Jantungku makin cepat. Tiba-tiba ia meletakkan satu foto di atas meja kaca. Foto seorang pria berkemeja putih yang wajahnya persis dengan Kofi, tapi terlihat jauh lebih tua dan lusuh. Siapa ini? Tanyaku bingung. Itu aku. 5 tahun lalu. Sebelum aku ganti wajah. Hatiku mencelos. Apa maksudnya? Ganti wajah? Operasi plastik? Tapi kenapa? Untuk lari dari siapa? Untuk menyembunyikan apa? Saat aku membuka lembar berikutnya dalam koper, mataku membelalak. Ada akta kelahiran dengan nama berbeda, surat izin tinggal palsu, bahkan foto-foto Kofi bersama pria-pria bersenjata di tengah hutan yang terlihat seperti tentara bayaran. Aku perlahan mundur. Kamu,
Siapa sebenarnya? Dia tertawa kecil, pahit. Aku bukan siapa-siapa yang bisa kamu percaya, Aira. Tapi aku tidak pernah menyakitimu. Aku memilihmu karena kamu bersih. Tidak terlibat apa-apa. Dan kamu butuh uang. Kenapa aku? Tanyaku nyaris menangis. Karena kamu bukan bagian dari dunia ini. Dan karena kamu terlihat seperti wanita yang siap menanggung rahasia besar. Tangannya menyorongkan pena. Tanda tangani. Maka kamu akan hidup seperti ratu. Tolak. Dan malam ini aku akan hilang. Seolah tak pernah ada. Dan kamu akan kembali ke hidup lamamu tanpa uang sepeser pun. Aku tak tahu apa yang merasukiku. Tapi demi ayahku, demi hutang keluarga, dan demi rasa penasaran yang makin membunuhku dari dalam, aku tanda tangani surat itu dengan tangan gemetar. Tapi saat kutekan ujung pena di kertas, tintanya tak keluar. Kofi menarik jariku, menusuknya dengan jarum kecil yang entah sejak kapan ia pegang. Darahku menetes. Tinta kontraknya adalah darahmu. Tubuhku lemas. Nafasku sesak. Tapi aku sadar, aku telah melangkah ke dunia yang tak bisa kuputar kembali. Setelah kutandatangani, Kofi menyimpan surat itu dalam brankas. Kemudian ia berkata, mulai malam ini, kamu bukan cuma istriku, tapi juga bagian dari rahasia paling gelap dalam hidupku. Siapkan dirimu, karena perjalanan kita baru dimulai. Dan malam itu, kami tak melakukan apapun yang biasa dilakukan suami istri. Kami hanya duduk di depan koper terbuka, menatap tumpukan dokumen dan rahasia yang mulai menguburku dalam ketakutan. Namun, satu hal yang belum kusadari, aku baru saja membuka gerbang menuju dunia yang penuh pengkhianatan, darah, dan cinta yang anehnya tumbuh dari ketakutan. Pagi setelah penandatanganan kontrak itu, hidupku berubah drastis. Bukan lagi di dapur atau menyapu rumah, kini aku duduk di dalam pesawat jet pribadi bersama Kofi. Pilotnya orang Rusia, dan pramugarinya berbicara Prancis. Kofi tak banyak bicara, hanya menatap keluar jendela dengan mata yang seperti menyimpan ribuan rahasia. Aku tak tahu kami akan kemana, tapi setelah 16 jam perjalanan dan 1 kali transit di Dubai, pesawat itu akhirnya mendarat di sebuah landasan kecil di tengah hutan lebat. Udara di sana panas dan lembab, tapi sekaligus terasa asing. Saat pintu pesawat dibuka, aku nyaris tak percaya. Di depan mataku terbentang bangunan besar seperti kastil, bergaya kolonial dengan batu hitam dan jendela tinggi. Sekelompok pria berjas hitam berdiri berbaris menyambut kami. Salah satunya berbicara dalam bahasa Afrika yang cepat, lalu memeluk Kofi. Tuan muda akhirnya kembali, katanya sambil menatapku. Dan ini pasti sang istri yang dipilih dari dunia luar. Kalimat itu membuatku merinding. Dunia luar? Apakah aku sudah memasuki dunia lain? Kami dijemput dengan mobil SUV antik berpelat emas. Sepanjang perjalanan, aku melihat anak-anak kecil berlarian, warga yang membungkuk saat mobil lewat, dan penjaga dengan senapan berdiri di sudut-sudut desa. Seperti berada di film tentang kerajaan rahasia. Aku dibawa ke kamar yang luar biasa luas, berisi tempat tidur bertiang emas, lukisan raja-raja kulit hitam, dan jendela yang menghadap ke Danau Merah. Tapi yang membuatku menggigil adalah satu ukiran kayu besar di atas tempat tidur. Di sana tertulis namaku dalam huruf besar. Ra'ani Aira, istri sang pewaris. Apa artinya ini? Tanyaku pada Kofi saat ia masuk dan duduk di sofa. Ra'ani berarti ratu. Kamu bukan sekadar istri. Kamu sekarang pewaris posisi permaisuri dari klan tertua Afrika Barat. Tapi dengan satu syarat, apalagi, suaraku hampir habis karena ketakutan. Kamu harus melahirkan keturunanku dalam waktu 1 tahun. Kalau tidak, kamu akan dikembalikan. Tapi bukan sebagai manusia bebas. Tubuhku membeku. Apa maksudmu dikembalikan? Artinya, kamu akan menjadi bagian dari ritual penebusan. Tempat ini tak menerima kegagalan. Apalagi dari wanita luar. Malam itu aku tak bisa tidur. Di sekeliling kamar ada kamera tersembunyi. Ada suara langkah kaki setiap jam. Aku dijaga ketat, seolah aku adalah benda paling berharga dan paling berbahaya sekaligus. Kofi tak menyentuhku, tapi ia mulai menunjukkan sisi lain yang lebih gelap. Ia berbicara dalam bahasa asing saat menelepon seseorang. Dan aku sempat mengintip satu ruang di balik rak buku, tempat ada peta-peta, senjata, dan foto-foto tokoh penting dunia.
Hari keempat di sana, aku mulai mendengar bisik-bisik para pelayan. Wanita itu akan diuji. Apakah darahnya cukup kuat untuk keturunan pewaris? Aku baru sadar, ini bukan cuma tentang uang, bukan cuma tentang cinta, tapi tentang darah, garis keturunan, dan kekuasaan yang melibatkan dunia yang lebih luas daripada yang pernah kubayangkan. Saat malam tiba, Kofi datang dan berbisik di telingaku. Besok kamu akan bertemu ibuku. Jika dia menolakmu, kita berdua bisa mati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena takut kehilangan ayahku, tapi karena aku takut kehilangan diriku sendiri. Pagi itu aku dibangunkan oleh suara ketukan pelan, tapi tajam. Seorang pelayan wanita bertubuh tegap masuk ke kamarku, membawa kain putih panjang dengan corak merah yang tampak seperti dilukis dengan tangan manusia. Kenakan ini, Ratu akan memanggilmu, katanya datar. Ratu, itu Ibu Kofi. Wanita yang katanya memiliki kekuatan melihat masa depan hanya dari satu tetes darah. Dia bukan sekadar ibu mertua. Dia adalah penjaga tradisi dan kepala tertinggi klan yang bahkan lebih ditakuti dari suaminya sendiri. Langkah kakiku gemetar saat berjalan melewati lorong panjang yang diapit oleh patung-patung kayu berwajah bengis. Di ujung lorong, ada pintu gading tinggi dengan lambang naga berkepala dua. Dua penjaga membukanya bersamaan dan aroma dupa pekat langsung menyergapku. Di dalam, ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya merah dari lilin besar. Di tengah ruangan, duduklah seorang wanita tua dengan kulit legam berkilat dan rambut panjang dikepang. Sorot matanya tajam, tapi seolah bisa menembus jiwaku. Duduk, katanya dalam bahasa Inggris dengan logat berat. Aku menunduk dan duduk di atas permadani kulit hewan. Ia berjalan mendekatiku, membawa mangkuk perak kecil. Berikan tanganmu. Aku tak berani membantah. Ia menusuk ujung jariku dengan duri panjang dan meneteskan darahku ke dalam mangkuk itu. Lalu dia menutup mata, meniup dupa, dan mulai melafalkan mantra dalam bahasa yang tak ku mengerti. Selama beberapa menit hanya suara nyanyian kuno yang terdengar. Lalu tiba-tiba dia membuka mata dan menatapku dengan pandangan yang membuat jantungku nyaris berhenti. Darahmu, bukan dari sini. Tapi ini, darah yang kami cari selama 120 tahun. Aku membeku. Apa maksudnya? Kamu keturunan dari garis tua yang telah kami lacak sejak lama. Nenek buyutmu melarikan diri dari tanah ini dan hidup di tanah seberang. Itulah sebabnya anakku memilihmu. Ia tahu nalurinya benar. Aku mundur pelan. Otakku tak bisa menerima informasi ini. Kofi tak pernah mengatakan apapun soal keturunan. Bagaimana bisa aku yang lahir di desa Jawa, cucu dari petani dan anak dari ibu penjual sayur, ternyata membawa darah yang mereka cari selama 1 abad? Ratu mendekat, tangannya mengelus wajahku. Kamu bukan cuma istri. Kamu jembatan antara dunia lama dan dunia baru. Tapi ingat, darah sepertimu tak bisa hidup biasa. Kamu akan diburu. Jika kamu menolak tugas ini, kamu akan jadi korban pertama. Aku tak tahu apa yang lebih menyeramkan. Wajah wanita tua itu atau kenyataan bahwa seluruh masa laluku ternyata hanyalah awal dari teka-teki yang lebih gelap. Saat aku keluar dari ruangan itu, aku melihat Kofi berdiri di lorong dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku erat, lalu membisik. Sekarang kamu tahu kenapa aku memilihmu. Tapi kita belum aman. Malam ini, seseorang akan mencoba membunuhmu. Dan benar saja. Saat malam turun, listrik padam. Aku terkunci dalam kamar, dan suara langkah kaki berat terdengar di luar. Seseorang mencoba masuk. Teriakanku tertahan saat cahaya kilat memperlihatkan sosok bertopeng membawa pisau panjang, dan kunci kamarku mulai berputar. Kunci kamar itu benar-benar berputar. Aku menahan napas, menatap gagang pintu yang mulai bergerak perlahan. Di luar, suara langkah berat berpadu dengan desingan senjata tajam yang digesetkan ke dinding. Kutatap sekeliling, mencari apapun yang bisa kujadikan senjata. Tapi kamar ini terlalu mewah, terlalu bersih. Tak ada pisau, tak ada kayu, hanya lampu meja keramik yang akhirnya kugenggam erat. Saat pintu terbuka, aku siap melemparnya, tapi yang muncul bukan pembunuh. Itu pelayan tua, dengan wajah pucat dan darah menetes di dahi. Nyonya, sembunyikan diri. Mereka membunuh penjaga di pintu selatan. Mereka mencari wanita berdarah campuran. Siapa mereka? Tanyaku panik.
Tapi ia sudah mendorongku masuk ke lemari pakaian besar, lalu menutup pintunya. Di dalam gelap, aku gemetar. Di luar, suara benturan terdengar. Teriakan, pecahan kaca. Lalu, suara tembakan. Lemari berguncang hebat. Aku menahan napas. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Lalu semuanya hening. Terlalu hening. Lemari dibuka dari luar. Coffee. Wajahnya penuh darah. Tapi bukan darahnya. Tangannya memegang pistol kecil. Matanya merah karena amarah. Aira, cepat. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Kami berlari menyusuri lorong rahasia di balik rak buku. Di sepanjang lorong itu tergantung foto-foto tua, sebagian terbakar. Ada satu foto yang membuatku berhenti. Wanita Jawa bersanggul, berdiri di samping pria Afrika berjubah. Itu nenek buyutmu. Ia menikah dengan raja terdahulu. Tapi ia melarikan diri saat bayi dalam kandungannya diramal akan membawa kehancuran. Kehancuran? Ya, tapi aku percaya, justru kamu penyelamat. Kami terus berlari sampai ke garasi bawah tanah. Di sana sudah menunggu jeep hitam dengan pelat yang ditutupi lumpur. Sopirnya, pria berkacamata dengan wajah tak asing, membukakan pintu. Namaku Malik. Aku adik tirinya. Kita akan ke perbatasan. Di sana aman. Perjalanan keluar dari wilayah itu seperti adegan dalam film. Di balik pepohonan, kulihat bayangan pria-pria bersenjata. 2 kali kami hampir terkena tembakan. Malik mengemudi gila-gilaan, menerobos jalanan hutan, sampai akhirnya kami sampai di sebuah rumah tua berasap di tengah rawa. Disitulah semuanya terbongkar. Coffee duduk di depanku, membuka laptop dan memperlihatkan rekaman CCTV malam itu. Orang yang ingin membunuhku adalah sepupu Coffee sendiri. Ia ingin tahta dan menganggapku darah terkutuk yang akan merusak garis keturunan. Kamu pikir aku nikahi kamu cuma karena uang? Aku butuh kamu karena tanpa kamu, aku akan dijatuhkan. Tapi, Coffee menatapku, lalu berkata pelan, tapi kini aku ingin kamu tetap hidup, bukan karena kamu istriku, tapi karena aku benar-benar mencintaimu. Aku menatapnya lama. Tanganku masih gemetar. Tapi untuk pertama kalinya, aku tahu, aku tak lagi sendirian. Namun cinta saja tak cukup. Karena dari luar rumah, terdengar ledakan. Mereka telah menemukan kami, dan malam itu menjadi malam di mana segalanya berubah. Termasuk aku. Ledakan itu memekakkan telinga. Rumah rawa tempat kami bersembunyi terguncang hebat. Dindingnya retak, jendela pecah. Malik berteriak menyuruh kami berlindung ke ruang bawah tanah. Tapi Coffee menarik tanganku ke arah yang berbeda. Tidak, kita harus keluar sekarang. Mereka ingin menjebak kita di bawah. Kami melompat ke belakang rumah, melewati pagar duri dan rawa berlumpur. Kaki kami terbenam, tubuh kami penuh luka. Tapi kami terus berlari. Di belakang, bayangan-bayangan gelap mengejar cepat. Suara anjing. Senjata. Lalu, tembakan. Malik terkena di kaki. Ia jatuh. Tinggalkan aku. Lindungi dia, Coffee. Ini pertempuran kalian berdua. Coffee menatapnya tajam, lalu menarikku ke arah bukit. Di sana, sebuah helikopter kecil telah menunggu. Kalau kita sampai ke sana, kita bisa kembali ke istana sebelum mereka menguasainya. Kita harus selamatkan semuanya, termasuk anak kita. Aku menoleh cepat. Anak. Coffee mengangguk, tersenyum di balik luka di pelipisnya. Kamu hamil. Aku tahu sejak kamu pingsan seminggu lalu. Itu sebabnya aku makin gila melindungimu. Air mataku menetes. Tapi ini bukan waktunya lemah. Kami terus berlari. Saat hampir sampai di helikopter, suara teriakan memecah langit. Sepupu Coffee berdiri di atas jeep, mengangkat senjata. Berhenti. Atau dia mati. Ia menarik seorang wanita dari mobil. Ibu Coffee. Wajah sang ratu penuh darah, tapi masih tegar. Dia tidak layak memimpin. Darah wanita ini akan membawa kutukan. Lepaskan tahtanya atau aku tembak ibu kita. Coffee menghentikan langkah. Tangannya gemetar. Tapi sebelum ia bicara, aku maju. Kalau kamu ingin bunuh seseorang, bunuh aku. Tapi tahu satu hal, anak yang ada di rahimku adalah darah asli pewaris. Kalau dia mati, kalian tak punya garis keturunan lagi. Semua terdiam. Termasuk pria yang ingin membunuhku. Ia ragu. Dan dalam sekejap,
Kofi bergerak cepat. Sebuah tembakan meletus. Tubuh si sepupu terlempar. Sang ratu pingsan. Aku berlari, memeluknya, menangis. Kofi berdiri tegak, memandang kami dengan darah mengalir dari tangannya. Kita harus kembali. Dunia belum selesai. Tapi hari ini, darahmu telah menyelamatkan takhta. Seminggu kemudian, kami kembali ke istana. Upacara penobatan berlangsung. Aku, gadis desa, kini menjadi ratu muda dari klan rahasia yang selama ini menyembunyikan kekuatan besar. Tapi aku tak hanya membawa darah mereka. Aku membawa cinta. Dan aku membawa nyawa kecil yang tumbuh di rahimku sebagai harapan baru. Suatu malam, saat aku duduk di balkon menatap Danau Merah, Kofi mendekat dan berbisik. Kamu pernah bilang menikahiku karena mahar. Sekarang, kalau kamu diberi pilihan ulang, apa kamu akan tetap memilihku? Aku menatap matanya dan menjawab pelan. Sekarang aku tahu, bukan mahar yang membuatku tinggal. Tapi kamu. Kami berpelukan di bawah langit Afrika, dengan bulan penuh menyinari takhta yang dulu berdarah. Kini dibersihkan oleh cinta dan keberanian seorang wanita dari desa yang memilih untuk tidak lari, meski dunia memperingatkan agar ia pergi.